Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kalau kita lihat ya, pendamping masyarakat atau pendamping desa untuk masyarakat ini kan tantangannya tinggi sekali ya. Karena yang kemarin, tahun-tahun kemarin itu kebijakannya pendampingan itu lebih cenderung pada pendampingan pembangunan desanya gitu. Sekarang kan lebih kepada mendorong partisipasi masyarakat atau mungkin partisipatif lah ya. Jadi awalnya kita tahun-tahun sebelum ini kan kita pembangunannya lebih ke arah infrastruktur gitu. Kemudian sekarang lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Tetapi saya melihatnya kok belum ini ya, proses transformasinya itu lambat gitu. Artinya apa yang diharapkan secara kontekstual di dalam kebijakan itu kemudian kita masih melihat desa juga terengah-engah mengejar apa yang diinginkan oleh negara ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang bergeser dari mulai pembangunan fisik menjadi pembangunan sumber daya manusia gitu kan. Dan juga konteks awal di dalam konsep pemberdayaan yang kita kenal selama ini itu lebih banyak kepada pelindungan, pemenuhan, kemajuan hak-hak masyarakat desa, tetapi konteksnya masyarakatnya pasif ya, menerima konsep-konsep pembangunan yang sudah ada dari pusat tadi ya, kalau istilahnya Mas Ani gitu, kemudian mencoba menerjemahkannya secara lokal, kearifan lokal juga. Tetapi sekarang ini kan yang didorong, nantinya itu kan yang didorong masyarakat sendiri yang mikir ya, kemudian yang berdiskusi, kemudian juga yang mengembangkan kemana sih pembangunan desa ini gitu kan. Tadi kalau ada desa-desa tematik ya, misalnya ada desa sekarang ada Smart Village mungkin ya kalau program-program di Kemendes, terus ada program-program pembangunan manusia atau mungkin tadi kelompok-kelompok rentan seperti kata Mbak Yuli atau kelompok berkebutuhan khusus dan lain-lain sebagainya begitu. Nah ini PR yang sangat besar menurut saya untuk teman-teman pendamping, karena selain kita sudah tahu ya dari tahun ke tahun tuntutan utama kemarin itu adalah soal data. Kemudian sekarang data digeser gitu kan. Udah pendamping ngurusin, jangan hanya ngurus data gitu. Tetapi pada faktanya kan dalam keseharian kita di desa itu ya pendamping ini yang kemudian menjadi rujukan masyarakat desa dan pemerintah desa untuk menanyakan kebijakan apa yang terkait dengan pembangunan desa gitu. Jadi bebannya banyak sekali teman-teman pendamping, terutama PDPLD di tahun-tahun mendatang gitu. Sementara di sisi yang lain kita lihat juga kelompok-kelompok khusus ya, seperti perempuan, kemudian juga anak di desa itu, dan juga misalnya kelompok disabilitas, kelompok marginal itu masih memerlukan afirmasi ya, dorongan-dorongan dari berbagai pihak untuk mereka bisa berdaya ya. Untuk berdaya aja mereka masih harus dibantu. Sementara tuntutannya sudah bukan hanya berdaya lagi, tetapi sudah memberdayakan desa begitu kan, secara umum, kemudian juga secara khusus di kelompok-kelompok. Jadi ada, nanti saya melihat akan ada banyak ketimpangan ya antara apa yang diinginkan oleh negara ya, yang diturunkan melalui kebijakan-kebijakan pusat dan juga daerah, dengan pemahaman, kemudian juga kapasitas masyarakat desa, dan juga keinginan masyarakat untuk membangun desanya. Kalau saya lihat nanti arahnya seperti itu. Mungkin pada akhirnya akan ada titik temu
ya tentunya, tetapi proses-proses asimilasi ini kan membutuhkan pendampingan, ya membutuhkan pendampingan. Nah inilah kemudian yang saya lihat fungsi teman-teman pendamping itu sangat penting untuk bisa menjembatani apa yang sudah direncanakan secara nasional, kemudian juga dalam fakta-fakta masyarakat di desa dan pedesaan. Contoh misalnya begini, yang saya alami di desa saya lah misalnya gitu Mbak Yuli. Perempuan, ya kaum ibu atau perempuan di desa itu di desa, mereka sebagian sudah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, tapi kemudian mereka juga masih harus ngurus keluarga, artinya dia mengurus segala macam kebutuhan domestik gitu, kemudian anak-anak juga harus diurus gitu ya, walaupun mungkin kerjasama dengan si ayah, tapi ibunya juga punya banyak tugas yang harus dia selesaikan, plus tugas-tugas mungkin ekonomi. Nah sedangkan desa sekarang meminta partisipasinya gitu, partisipasi dari perempuan ini. Kalau kita lihat secara individu-individu, perempuan-perempuan yang sudah sibuk ini, apa iya bisa mereka kemudian berpartisipasi secara yang diinginkan oleh regulasi atau kebijakan yang ada gitu ya. Kemudian anak-anak juga seperti itu, apalagi sekarang udah pandeminya kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Kemudian walaupun sekarang di desa-desa sudah mulai tatap muka, kalau COVID di desa nggak ada. Di desa saya nggak ada COVID, soalnya orang-orang cuek aja gitu kan, anak-anak main bola aja gitu, dan orang nongkrong di warung nongkrong aja gitu kan. Nah, tapi kemudian sistem edukasi atau sistem pendidikannya akan berubah gitu, dengan banyak daring ya. Masyarakat desa atau anak-anak desa dan guru-guru di desa ini kagok gitu dengan hal semacam ini gitu kan. Jadi istilah saya, ketika ada pandemi kemudian ada program internet masuk desa gitu, dan juga kemudian masyarakat dikenalkan dengan internet yang berbasis kuota atau mungkin ada wifi desa gitu ya, itu kaget, nggak punya kemampuan literasi digital atau skillnya tuh nggak ada gitu, sehingga banyak orang desa, perempuan, anak-anak yang menggunakan HP gitu, tapi tidak efektif juga. Sebetulnya mereka pakai HP buat apa? Biasanya tuh cuman buat cari hiburan aja, atau mungkin cari informasi tapi sedikit gitu ya. Sementara sistem pendidikannya berubah gitu, mau nggak mau minimal gitu anak-anak harus ngerti apa itu Google Classroom. Mereka harus ngerti bagaimana cara upload pelajaran di sekolah, pekerjaan rumah gitu ya, melalui Google Classroom. Padahal secara hakikatnya mereka tinggal pergi ke sekolah, mengumpulkan buku gitu ya, kalaupun nggak belajar di sekolah, terus dia jalan pulang, udah deh gitu. Tapi dengan adanya disrupsi yang seperti ini, teknologi digital dan komunikasi yang luar biasa, akhirnya kayak tergagap-gagap dan juga latah ya, semua orang pengen punya HP, habis punya HP bingung cari kuota, habis itu nggak bisa memenuhi kuota, akhirnya balik lagi, kalau yang nggak punya kuota habis ya dia terpaksa minjem tetangga atau mungkin dia menggunakan effort yang lain gitu ya. Jadi masyarakat kita ini bingung dengan adanya berbagai kebijakan yang progresif sebetulnya, tetapi tidak cukup cepat untuk bisa menyesuaikan dirinya
dengan kemajuan-kemajuan pembangunan yang diharapkan oleh negara. Jadi nanti kalau saya lihat sih akan banyak kesenjangan-kesenjangan di situ. Nah, bagaimana solusinya gitu ya? Mungkin ini yang perlu kita diskusikan bersama. Tapi kalau saya melihat begini secara umum ya dari pengorganisasian itu, jika sebuah masyarakat itu memiliki lembaga-lembaga yang kuat, yang dapat mengadvokasi, kemudian juga meningkatkan kapasitas masyarakat itu di wilayah itu, pada umumnya masyarakatnya juga akan kuat. Tapi kalau kelembagaannya lemah gitu ya, artinya nggak banyak organisasi pemuda di situ, atau mungkin ada nggak banyak organisasi ibu-ibu, atau mungkin nggak terlalu banyak, misalnya kalau di sebuah desa ada pengajian tapi pengajiannya yang ngaji aja gitu ya, habis ngaji bubar gitu. Itu beda dengan organisasi atau lembaga-lembaga masyarakat di desa yang mereka memiliki program-program tertentu untuk penguatan anggotanya. Nah, itu saya kira ini sebuah tawaran bagaimana pendamping kita semua ini bisa mendorong desa itu memiliki lembaga-lembaga yang lebih progresif gitu. Karena dengan komunitas-komunitas yang mungkin profesi ataupun juga hobi ataupun kesamaan-kesamaan yang lain itu biasanya anggota-anggota lembaga di dalamnya juga akan dapat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya untuk bisa menjadi lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.